Shalom sahabat KP yang diberkati Tuhan. Ternyata adegan mengolok-olok Tuhan Yesus dalam karnaval Brazil yang katanya 2023 itu adalah hoax. Nah, kenapa saya bisa katakan demikian? Saya awalnya tidak paham juga ya. Tapi saya dapat referensi dari saudara saya, Patrick Smith. Saya lihat dalam channel dia ada pembahasan seperti ini, bahwa adegan menghujat, mengolok-olok Tuhan Yesus adalah hoax. Dan saya kepo, dari mana ini ya Patrick Smith mendapatkannya. Akhirnya saya browsing dan ketemulah video aslinya. Ya, ini dia sahabat video aslinya ya, dari channel yang asli ini. Kayaknya dia yang pengupload pertama ini, pemilik video asli 4 tahun yang lalu ya. Lihat ini, dan dalam bahasa Brazil kelihatannya ya. Saya akan klik, kita lihat isinya. Ini dia. Nah, ini malaikat terang dengan malaikat gelap ini berperang ini. Coba kita percepat langsung ke adegan Tuhan Yesus diolok-olok ya. Kita akan lihat dulu. Yang mana ini? Ya, sabar, mohon bersabar. Ya. Nah, itu dia tadi. Kita putar lagi. Nah, ini coba kita lihat. Nah, ini Tuhan Yesus diolok-olok, dihujat ya. Nah, ini dia. Ini ya video aslinya. Jadi betul-betul hoax ya. Nah, bagaimana sahabat? Sudah percaya ya bahwa adegan mengolok-olok, menghujat Yesus adalah hoax ya. Dan video ini juga dikaitkan dengan bencana yang menimpa Brazil baru-baru ini, yaitu banjir dan longsor sehingga menelan banyak korban ya. Dan saya kurang tahu juga video yang satu lagi yang ada adegan membuat patung Lucifer atau Satan yang sangat besar. Apakah itu termasuk bagian dari adegan yang menghujat Tuhan Yesus ini ya? Apakah sama dibuat juga tahun 2019? Tapi yang jelas adegan Tuhan Yesus ini adalah hoax ya. Nah, saya nggak tahu siapa yang mengutip atau mengambil yang pertama kali ya, dan dijadikan sebagai bahan untuk mengatakan bahwa orang-orang yang ada di Brazil saat karnaval itu melakukan penghujatan kepada Yesus, lalu mengagungkan Lucifer sehingga mereka terkena bencana. Ya, itu yang beredar ya. Banyak sekali orang membahas, YouTuber Kristen maupun sekuler, mengangkat adegan mengolok Yesus dan membuat patung Lucifer adalah penyebab ya Brazil terkena musibah, terkena bencana alam yang mengerikan dan menyedihkan. Sahabat KP, jadi fix ya bahwa adegan menghujat atau mengolok-olok Tuhan Yesus saat karnaval itu terjadinya 2019. Ada bukti otentik, ada bukti video yang tidak bisa kita pungkiri ya. Tapi pelajaran apa yang bisa kita dapatkan sekalipun video yang diangkat ini hoax? Nah, begini ya. Ini pikiran praktis saya. Nah, adegan mengolok-olok Tuhan Yesus itu pernah terjadi 2019 yang lalu. Dan ini menunjukkan siapa sebenarnya sebagian warga Brazil. Dan bisa kita simpulkan sebagian ya adalah penyembah Satan atau pengikut Satan ya, atau yang populer saat ini yang sebenarnya tidak layak menggunakan istilah itu adalah gereja setan ya. Tidak layak digunakan istilah gereja setan ya, karena gereja itu istilah kudus untuk kita Kristen, sementara setan itu istilah yang
menurut saya tidak kudus karena dia adalah pribadi yang telah berontak kepada Allah, dihubungkan menjadi gereja setan. Yang lebih tepat untuk sebutan mereka adalah sekte setan atau aliran setan. Nah, sebagian masyarakatnya ya adalah pengikut Satan, sehingga ide-ide Satan tentang Satan ya itu dituangkan dalam karnaval. Ya, berarti ini menunjukkan sudah sangat berakar ya pemahaman Satan atau aliran Satan di Brazil. Ya, ada pemerintah di situ. Masa enggak melihat warganya? Ya, masa enggak memahami konsep yang dibuat? Kalau memang keberatan pasti di stop atau saat persiapan pasti dihentikan begitu. Tapi kok bisa sampai kepada perayaannya, ya? Adegan Tuhan Yesus diolok-olok, dihujat. Dan saya pelajari memang aliran Satan ini atau sekte setan memang itu orientasi utamanya, memang itu tujuan utamanya, ya. Mereka menghujat Tuhan Yesus. Bahkan lambang yang digunakan misalnya salib terbalik itu menghujat Tuhan Yesus. Menghujat penyaliban Kristus yang bagi kita itu luar biasa. Ya, penghormatan setinggi-tingginya kita berikan kepada Tuhan Yesus karena mati di salib menebus dosa. Dan siapa yang percaya kepadanya akan diselamatkan dan tidak akan binasa. Itu iman kita. Tapi dengan cara membalikkan salib, mereka sudah menunjukkan ya penghinaan kepada Tuhan Yesus. Ditambah lagi adegan yang dilakukan menghujat Tuhan Yesus, mengolok-olok Tuhan Yesus, merendahkan Tuhan Yesus. Kalau nggak percaya kepada Yesus, ya jangan menghina begitu. Tapi memang begitulah mereka menghina begitu. Nah, saya pikir tetap ada kaitannya ya dengan bencana yang terjadi. Ya kalau masyarakatnya banyak yang mengikut setan, ya bisa saja bencana itu datang sebagai bentuk peringatan dari Tuhan. Ya. Jadi pengikut setan itu kan tidak harus terlihat saat karnaval. Setelah karnaval berhenti, pengikutnya kan tetap melakukan ritual, kegiatan ya yang berbau Satan seperti itu. Dan 4 tahun ya sampai kepada 2023 itu sudah banyak yang mereka lakukan dalam bentuk penghujatan kepada Tuhan Yesus. Dan kemungkinan besar pengikutnya pun sudah bertambah. Jadi artinya mereka ini sudah melakukan banyak dosa. Kalau memang ya ritual itu terus dikembangkan. Saya tidak bermaksud menghakimi, ini logika praktis. Ya, kalau sekte setan semakin berkembang di negara ini, ya banyak pengikutnya dan selalu melakukan ritual yang di dalamnya ada seks bebas, yang di dalamnya ada aborsi, apakah itu tidak dosa? Dan dosa inilah yang bisa mendatangkan murka Allah. Tapi sekali lagi, ya, yang bisa memastikan bencana alam itu karena dosa warga Brazil hanya Tuhan saja. Saya pun tidak berani mengatakan 100% itu bencana karena dosa mereka. Ya, saya tidak berani. Tapi biasanya ya dalam Alkitab pun kejadian-kejadian yang mengerikan terjadi di muka bumi itu disebabkan oleh dosa manusia. Ya, seperti air bah itu karena dosa manusia. Dan seperti Sodom dan Gomora itu karena dosa manusia. Dan masih banyak peristiwa lainnya. Oleh sebab itu, sahabat KP, ya, mari jaga hidup kita. Jangan sampai kita melenceng ya. Apalagi sampai terkontaminasi, apalagi menjadi pengikut sekte yang terlarang ini. Apalagi kita menjadi alat untuk merusak orang lain. Seperti itu. Saya dengar sekte ini sangat gencar untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan.
ya, supaya mereka tidak lagi menyembah Yesus dan ikut bersama sekte ini menghujat Tuhan Yesus, mengolok-olok Tuhan Yesus, merendahkan Tuhan Yesus. Pastikan iman sahabat kuat, bangun hubungan intim dengan Tuhan. Ingat, iblis selalu mengintip dan menantikan celah untuk kita bisa diserang dan kita jatuh menjadi alatnya.